motor Supra saya ini lagi turun mesin guys, turun mesin. Lagi turun mesin dikarenakan sernya jebol waktu saya ngider tahu tempe, sernya jebol. Oke. Maaf waktu pembongkaran gak diupload ini. Oke. Buat yang mau tanya soal pengisian, yang ingin tahu, oke, saya akan bahas soal pengisian aki dulu ya. Yang pertama ini, mana magnet. Di dalam komponen pengisian itu terdapat satu magnet. Mana magnet? Magnet. Ini dia magnetnya. Ini magnetnya. Letaknya di sebelah kiri. Letaknya di sebelah kiri, guys. Di sini sebelah kiri kebetulan sudah dibongkar. Selanjutnya ada ini yang dinamakan spool atau stator. Jadi pengisian itu seperti generator guys, yang menghasilkan listrik dari gerak putaran mesin. Ini dia lilitannya, lilitan kawat tembaga untuk menghasilkan arus listrik. Ini ada lilitan kawat tembaga untuk menghasilkan arus listrik ya guys. Arus listrik tercipta karena kan ada kutub magnet yang melewati lilitan tembaga ini, maka timbullah sebuah timbullah gaya gerak listrik atau yang sering disebut GGL. GGL ya, bukan GGS ya, GGL. Selanjutnya arus listrik tersebut mengalir melalui kabel ini, dua kabel ya guys, warna putih dan warna kuning. Ini saya karena ini sudah dirombak perkabelannya ya, jadi beda motor itu beda kabel, beda warna kabel. Kalau di saya ini warna putih dan warna kuning. Lantas itu warna biru apa mas? Itu warna biru itu kabel dari pulser ya. Pulser itu apa Kang? Pulser itu apa ya? Sensor crankcase untuk memicu CDI. Mana CDI? Ini CDI. Ini yang masalah CDI. Oke, lanjut lagi ke pengisian. Kabel 2 ini menuju mana Kang? Kabel 2 ini langsung menuju ke bagian mana? Oke, ke bagian sini. Ini nih. Nih, kabel 2 ini menuju kabel. Ini CDI-nya, CDI Shogun. Ke sini ya, langsung menuju ke kiprok. Kiproknya mana Kang? Kiproknya ini. Kiproknya rakitan bikinan sendiri guys. Lantas dari kiprok kemana Kang? Dari kiprok ke aki ke sini guys. Nih, masuk ke sini. Nih, masuk ke sini ya. Tuh, masuk ke pengisian aki. Oke. Lantas apa fungsinya kiprok Kang? Fungsinya kiprok sebagai penyetabil tegangan. Kenapa harus distabilkan Kang?
karena listrik yang dihasilkan oleh spool atau generator tadi tidak stabil ya, atau memiliki gelombang AC atau yang disebut dengan AC itu seperti apa ya, arusnya bolak-balik, jadi tidak memiliki kutub positif, tidak memiliki kutub negatif, arusnya bolak-balik AC mah ya. Sedangkan generator itu terhubung ke putaran mesin. Jadi dikala putaran mesin tinggi, RPM tinggi atau putaran mesin tinggi. Oke, lanjut. Jadi tadi sampai mana? Videonya kepotong guys, memori tidak cukup. Oke, lanjut. Itu tadi sampai putaran tinggi ya. Jadi gini, ketika putaran mesin tinggi, otomatis listrik yang dihasilkan oleh generator atau spool atau rotor atau stator itu menghasilkan listrik yang tinggi, karena seperti saya tadi dikatakan di awal, jika ada magnet yang melewati tembaga, lilitan tembaga akan menghasilkan GGL. Apa itu GGL? Gaya gerak listrik. Sedangkan GGL itu dipengaruhi oleh kecepatan gerakan magnet itu sendiri. Jadi kan ini magnet ini ya terhubung ke poros mesin atau disebut dengan crankshaft atau poros engkol, ini langsung terhubung. Jadi ketika RPM atau putaran mesin tinggi, GGL yang dihasilkan pun tinggi, jadi listrik yang keluar pun tinggi, bisa lebih dari 20 sampai 40 volt. Apa itu volt, Kang? Volt itu satuan untuk tegangan listrik. Jadi ada satuan tegangan listrik, ada satuan tegangan arus. Lantas satuan tegangan arus apa, Kang? Satuan tegangan arus itu sama disebut dengan ampere. Ya, ampere itu disebut satuan arus. Oke, sampai sini paham? Atau lantas gimana di sini? Nih, tadi arus yang dari generator itu kan berupa arus AC. Sedangkan aki motor itu arusnya DC atau arus searah, memiliki kutub positif dan negatif. Jadi dalam kiprok ini selain distabilkan juga disearahkan. Oke, ini nih penyiarahannya pakai dioda ini, disearahkan oleh dioda ini disebut dengan dioda atau penyiarah. Ini fungsinya menyiarahkan arus AC menjadi arus DC. Lantas gimana, Kang? Untuk mengisi aki itu dibutuhkan tegangan sekitar 13 volt sampai 14 volt. Jadi fungsi ini, regulator ini, untuk menahan atau menstabilkan keluaran tetap di 13 sampai 14 volt gitu ya. Sampai sini paham? Oke, sampai sini dulu, lanjut lain waktu lagi karena ini sudah malam guys. Jam berapa ini? Jam 1. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe lah. Enggak lah, kalau suka subscribe, kalau enggak lah abaikan saja. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.